Nah itu, saya ngecek aja. Ini Oke, iya Pak. kalau Mohon Febri, maaf Pak kalau memang ternyata mahasiswa masih banyak yang belum melakukan yang seharusnya dilakukan mungkin. oke, Manut manut Pak Rian saja Pak, gimana nanti tindak lanjut yang di hari oke, ini. oke. Oke, enggak, gini aja lah, pelan-pelan dulu. Ini siapa yang apakah semua sebagian besar udah nge-install belum? Yustika Purnama. Saya udah Pak, tapi belum bisa dibuka Pak. Dia keluarnya yang lisensi gitu Pak. Keluarnya gimana? Lisensi terus kayak gagal gitu Pak, nggak bisa. Citra ada. Citra udah. Wah, ini bagus sebagian besar ini nih, macet semua nih. Citra nggak komen. Maharani Pratiwi. Maksud saya tuh siapa yang bisa ini ya. Jadi sama-sama proses nanti ini apa jadi biar sampai nanti kalau nggak ada yang ngikutin ya cuma gitu juga gitu. Klik 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 tinggal nih juga untuk ini. Mana Sonia mana Sonia? Sonia udah beres installnya. Lu. Wah nggak ada ini nih. Mana nih? Elvira Nur Aini. Mana Elvira? Lu. Wah ini nggak ada yang komen nih. Nggak tahu suaranya nggak masuk ini. Lu. Elvira. Silia. Anas. Ya Pak, suaranya Bapak terdengar kok Pak. Iya Pak. Ah, nggak tahu nih mahasiswanya kok low respon nih. Nggak tahu ngantuk atau ngerokok Iya nih. Pak. Ah, saya mau ini nih mau memastikan ini jangan pastikan. Jadi kalau ditanya nggak respon, eh, dilanjut atau enggak gitu aja. Simpelnya gitu aja itunya. Ini gimana nih? Cilia, kenapa Pak? Apa suara saya tadi nggak terdengar sama Silia? Putus-putus Pak sinyalnya. Oh gitu. Oke. Enggak, Anda udah terinstall itunya. Eh, untuk download datanya udah Pak, download untuk aplikasinya lagi nyoba, tapi masih proses Pak. Oke, tolong dari mahasiswa yang sebanyak ini 49 orang siapa yang udah terinstall? Maaf Pak, saya udah terinstall tapi tadi udah nyoba. Nah, saya belum yakinnya itu udah bisa dipakai gitu. Maksudnya mau share screen boleh nggak Pak? Biar Bapak tahu. Nggak, gini aja nanti saya udah mau share screen ini juga. Oke. Karena nanti tinggal buka aja dulu. Oke, yang udah terdownload, terinstall siapa nih? Dari sekian banyak nih. Beli Pak. Oke, saya tulis siapa lagi? Komen yang lain dong. Saya Pak, Anissa Pak. Oke, siapa lagi? Ini ada mahasiswa 50 orang sih. Iya, udah Pak. Oke, siapa lagi? Hanya 3-4 orang. Sudah apa kita diinstal errornya kenapa ya? Wah mana tahu saya juga, saya nggak gimana juga. Sudah install Pak, tapi setelah di open error. Sudah tapi tidak bisa dibuka. Oke, oke. Ditanya mungkin malu jawabnya. Oke, gini. Oke ini bentar ya. Bentar. Apa sudah terlihat ini Polestar Pro-nya? Sudah, Pak.
Udah ya? Nah, mohon maaf ini bukan ini background ini. Punten sudah Pak Rian. Oke ya. Oke ya. Ini perhatikan nih. Ini Forza Pro yang 6 itu. Oke. Kita ulang lagi ya. Kita buka dari awal ya. Ini kan udah dibuka ya. Pasti ada beberapa yang error. Saya quit dulu. Oke. Nah ini, tolong buka seperti ini dulu nih datanya. Udah, kebuka seperti ini. Silakan, coba. Lalu Anda kliknya yang Polsar Bio ya, yang Polsar Bio. Yang Polsar Bio. Klik itu. Nah, ini. Lo, mana yang udah tadi itu bisa ngikutin nggak? Tadi ada beberapa orang tuh yang udah itu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, udah ya. Yang bio ya. Udah sampai ini ya. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, kita enter ya. Masuk enter sekarang. Sudah yang Polsar Pro Bio itu betul. Udah. Yang paling baru. Udah ya. Kita masuk sini ya. Oke. Pertama, kita data yang kemarin udah siapkan ya. Data yang pakai Radarsat 2 quad pole ya. Jadi pertama kita klik environment. Klik di environment. Udah, klik environment. Halo, bisa dilanjut? Pulsar saya nggak bisa dibuka, Pak ya? Nah itu makanya tadi saya kan bilang ini kita kalau ada yang nggak berjalan ini mentok di sini juga gitu. Polsar Pro-nya Polsar versi 6 udah. Versi 6 versi 5. Versi 6, Pak. Tadi udah udah masuk ke bio itu, dibuka. Nah, intinya nggak masuk. Ini saya install yang Pulsar Pro 602 Biomass Edition. Iya gitu. Pas diklik shortcut-nya, dia malah minta open gitu. Installnya baru hari ini, baru dari kemarin. Installnya baru tadi pagi, Pak. Oh ya udah, pantasnya juga. Ini harusnya jalan sih, harusnya ini nggak masalah dengan ini juga gitu. Anda error ya? Coba Mas. Mas kemarin nginstall Snap juga ya? Snap udah, Pak, dari lama. Oke, coba pancing buka dulu Snap dulu deh, Mas. Buka Snap dulu, baru dibuka Polsar Pro-nya. Dari Snap itu bisa dibuka ke Polsar Pro. Coba dari Snap, nanti ada bisa di-open dari itu ada tool-nya di Snap itu, buat itu. Biasanya crash itu sama Snap itu. Punten Pak, biasanya crash ketika GUI nggak bisa dibuka itu karena bersangkutan belum menginstall yang disyaratkan Pak, seperti TCL, TK, setelah itu GIMP dan Image Magic. Tapi biasanya yang paling fatal itu ketika tidak menginstal TCL toolkit-nya ini Pak, yang sudah saya share juga readme-nya gitu, seharusnya diikuti saja. Iya. Sudah diinstal. Kalau tidak ada pakai itu nggak bisa. TCL, terutama TCL-nya itu gitu. TCL-nya linknya diambil. Ya kalau tidak ada TCL nggak memang tidak buka. Iya. Karena memang berdasar dari TCL itu masuk. Iya, TCL-nya justru di situ juga gitu. Sudah diinstal juga Pak TCL yang Image Magic juga udah. Kalau Image Magic apa enggak itu sebenarnya additional aja, nggak ada masalah. Magic terus yang GMMP itu enggak, itu sebenarnya enggak, itu mah hanya buat ini aja, buat display aja, nggak ada masalah. TCL itu wajibnya itu. Ya betul, TCL yang penting. Errornya kenapa? Tolong ditulis di chat atau di grup dong. Punten Pak Rian mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak, nanti untuk error-error itu. Oke. Biar udah, saya dapat yang lain juga bisa ngikutin. Tadi siapa ada yang cewek itu yang bisa ngikutin nggak? Oke. Single dataset ya, pilih single dataset Polsar Pro ini. Oke.
Halo? Yang bisa komen dah sedikit dah, di-on-kan aja ininya, biar biar bisa ngikutin saya. Apakah nanti jangan saya maju terus tapi nggak ada ngikutin juga gitu. Halo? Udah ini? Udah sampai sini bisa lanjut nggak? Udah Pak, sudah diklik. Oke ya, single ya, oke? Oke, ini kelihatan ya? Screen saya kelihatan ya di sini ya? Kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Oke. Ini inputnya klik di sini. Pilih direktori yang data kita tadi ditaruh. Data radar satu di mana? Data radar satu di mana nih? Tuh, saya mau hapus dulu yang datanya. Sekarang udah coba juga karena ini juga apa? Itera. Oke, saya hapus dulu nih. Oke, ya. Nah, saya naruhnya saya di Itera 2010 yang naruh datanya. Nah, Anda sekali taruh di mana? Silakan pilih sesuai dengan ini, sesuai dengan direktorinya. Nah, ini klik di radar satu ini. Nih. Ya. Misalkan ada RS2 berapa nah. Klik di situnya. Dah. Lalu di save dan exit. No data file found. Change the data directory. Ya, yes. Dah. Itu dulu. Gimana Shirley? Udah sampai sini? Halo? Masih, Pak, tapi di tempat saya kok ada tulisan close Windows warning ya? Gimana? Ada tulisan close Windows warning sama close Windows environment. Mana caranya ya? Ini cuma satu aja, yang lain gimana nih? Saya udah, Pak. Mana? Oke, siapa? Udah, bisa sampai sini? Ya, tapi nggak muncul apa-apa, Pak. Belum, sabar Mbak, belum. Ojo ke susu Mbak, ini pelan-pelan nih. Oke, dah? Itu dulu yang udah dulu ya, yang tadi. Mbak siapa tadi yang udah yang ini? Oke? Oke? Udah environment kan? Udah ya? Lalu klik import di sini, import. Lalu Mbak, import, udah? Yang tadi bisa tuh komen dong, biar biar tahu saya ini juga. Import, udah. Lalu? Impornya nggak hidup, Pak. Hah? Yang importnya nggak hidup. Ulangi lagi Mbak. Tadi single dataset udah ya. Oke, klik ya. Data Mbak di mana taruhnya Mbak? Data Mbak di mana? Udah, Pak. Ya. Udah kan data. Sampai klik yang RS2 ini ada RS2. Diklik di RS2-nya, bukan di direktorinya, tapi di datanya. Di direktori data. Iya, Pak. Udah. Klik, oke. Di save udah. Udah. Lalu yes kan? Udah. Nggak muncul yes-nya, Pak. Hah? Nggak muncul tulisan yes-nya. Ini tadi udah di save belum ini? Save dan exit. Iya, udah. Nah ini nggak ada ini. Nggak ada, Pak. Halah. Harusnya ada ini. Waduh. Mana nih? Harusnya ini, data ini, buat ini. Datanya yakin di ini, datanya. Iya, udah, Pak. Oke, gini aja. Balik, kamu yang share sekarang. Kamu yang share sekarang. Nggak apa-apa. Sekarang kamu gantian, yang share kamu ini juga, ke saya.
Saya pandu dari sini. Nggak apa-apa, saya sabar, yang penting bisa gitu yang juga lakukan. Minimal sampai ekstrak data aja dulu. Ayo, share dulu ke saya. Mana? Udah belum? Atau siapa yang udah berhasil nih? Yang lain? Dari ini. Lo? Lo yang tadi gimana nih? Pak, saya yang share screen boleh nggak ya? Soalnya ini punya saya juga nggak bisa import. Silakan coba. Ini dulu. Kamu aja. Yang tadi menghilang juga nih, Kak. Sepertinya masalah utamanya ini terjadi di TCL mereka, Pak. Gimana, Mas? Sepertinya masalah utama mereka itu terjadi di TCL mereka, Pak. TCL mereka ada yang tidak terinstalasi dengan baik sepertinya ini. Coba yang itu. Eranya hampir semua nggak bisa, Mas ya? 50 mahasiswa ini nggak bisa semua nih. Oke, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Klik sekarang environment-nya, Mbak. Environment-nya klik, Mbak. Environment-nya klik, single dataset. Oke. Itu. Klik yang tadi datanya di mana, Mbak? Klik di, nah itu, klik atas klik itu. Oke. Select. Save itu. Ya, save. Wah, ini aneh nih. Kenapa nih? Impornya nggak bisa nih. Coba Mbak buka, tutup lagi Mbak, diulang lagi Mbak juga. Klik aja tuh, dikeluarkan lagi aja Polsa Pro-nya, di quit dulu. Datanya yakin ya, tercopy di situ ya? Coba Mbak di directory datanya coba Mbak. Benar nggak datanya di situ? Coba buka dulu Polsa Pro-nya Mbak, dibuka, ditutup, buka lagi tuh. Maaf Pak, ini Shauli. Lagi loading laptopnya Pak? Ya. Oke, siapa yang bisa nih? Yang lain coba, bisa siapa? Kita sharing. Siapa yang lain? Karena saya cuma kalau saya jalan terus, saya ingin ada yang ngikutin gitu. Jadi biar nanti bisa terini apa? Masa dari sekian ini yang ini apa? Dari sekian 50, siapa yang tadi itu? Yang tadi Titis kemana? Titis bisa nggak Titis? Sama seperti Soli tadi Pak, importnya nggak ini. Sama juga. Yustika juga sama.
Saya sedang download TCL, Sedang apa? sedang install TCL-nya, Pak. Oh, baru diinstal. Karti kemana? Nggak bisa dibuka, Pak. Hah? Aplikasinya udah diinstal, tapi nggak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa dibuka. Siapa lagi nih? Semua ya? Usman? Oke ya, gini aja deh, gini. Sekarang kita jalan aja dulu. Nanti siapa yang udah berhasil itu udah saya minimum udah disampaikan. Nanti kalau udah bisa jalan, kita ini lagi, kita ulang lagi. Ini edit waktu lah. Jadi pertama gini ya, sudah tadi diklik, kita pilih import di sini. Pilih import di sini. Dari import, kita milih karena kitanya spacebound, pilih spacebound sensor. Ini. Kok belum share screen? Ya, oke. Sorry. Oke ya. Oke, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Jadi dari environment tadi import kita milih spacebound ya. Datanya tergantung data kita. Ada ALOS 1 pasar, ALOS 2, Cosmo, ada Geofence, ada RadarSat, ada Sentinel. Kita milih karena datanya RadarSat 2. Pilih yang RadarSat 2, yang polarisasinya ambil yang quad pol. Karena datanya jenisnya kita quad pol. Pilih yang quad pol. Oke, klik quad pol. Dah. Oke. Sampai di sini dia sudah membuat output directory. Dia menanyakan sekarang start product file. Start product file, klik di sini, pilih yang produk sini. Yang ekstensinya XML file. Oke kan? Nah. Di sini ada output scaling lookup table atau radiometric correction-nya. Kita pilih yang Sigma Nauti. Sigma Nauti itu sudah radiometrik yang posisinya sudah di permukaan bumi. Itu. Kalau yang beta, gamma itu belum di permukaan bumi. Kita pilih yang Sigma Nauti. Oke, Sigma Nauti. Ini saya tawarkan juga. Anda kalau mau meneliti juga ada. Hamburan bedanya antara beta Nauti, gamma Nauti dengan Sigma Nauti. Ini juga salah satu untuk kajian juga. Lalu diklik read header-nya. Klik di sini. Lalu di-OK-kan. Nah ini artinya kita sudah datanya udah kebaca semua untuk ini. Nah ini. Oke. Sudah di screenshot, silakan. Lalu di-OK-kan. Dia warning. Nah ini pun error nih, ada error juga. Di-OK-kan. Dia minta jangan lupa untuk di-extract data. Oke. Ini. Lalu kita pilih ke extract pulsar image. Ini. Nah, pilihlah full resolution. Full. Ini. Nah ini. Nah ini yang pernah minggu kemarin saya terangkan, ini ada kita sekarang membuat atau menempatkan menempatkan data ini dalam Sinclair matrix yang dimensinya 2x2 ini Sinclair element. Nah ini. Jadi kemarin kita belajar teori yang nggak kebayang Sinclair matrix apa, sekarang jadi posisi hamburan SHH, SHV, SVH, dan SVV ditempatkan pada matrik 2x2. Lalu proses scanning. Dah.
Kita nunggu proses. Jadi prosesnya adalah dari data raw data SLC dibikin ke matriks Sinclair matrix. Oke, sudah beres, bikin skematik. Jika Anda melihat ini, melihat di apa di ini ya, di tadi di raw apa di bukan di raw data, maksud saya itu di direktori yang tadi. Direktorinya nih. Nah ini, bisa kelihatan ya. Ini S11, S12, S21, S22. Jadi ini matriks yang sebutnya Sinclair matrix sudah terbentuk. 1, 2, 3, 4. Ini. Sudah terbentuk Sinclair matrix. Ya. Oke, kita dulu. Sampai sini gimana? Ada yang tanyain nggak? Halo. Gimana yang tadi download masih belum jalan nih? Halo. Halo Mbak, ada yang udah jalan nih yang tadi install? Sepertinya masih ada masalah di TCL-nya ini, Pak. Saya kurang tahu apakah sepertinya kesalahan versi TCL atau apa, tapi seharusnya mengikuti readme itu harusnya sudah paling benar gitu. Tapi sepertinya ada yang kurang pas sepertinya. Ya herannya 50 semua nggak bisa jalan semua ya? Bingung saya juga. Kalau 5.0 tuh karena dimintanya bukan snap Pak, tapi apa yang lama itu saya lupa namanya step. ASF map ready. Ya, ASF map ready dan step, jadinya mereka semakin bingung karena belum tahu apa itu ASF map ready dan step. Yang 6 itu sebetulnya kalau sudah install TCL itu sebenarnya sudah tidak masalah untuk seperti yang Bapak sampaikan tadi, game dan image magic itu ya hanya untuk visualisasi sebetulnya. Cuman ini saya melihat beberapa masalah apa instalasi itu memang di TCL karena seringkali salah ininya, salah unduh atau apa namanya tidak pas di itunya. Jadi ternyata jangan tadi saya coba lihat yang diinstal bukan Magic Splat TCL tapi harusnya aktif TCL sepertinya. Iya, kalau udah diinstal nanti biasanya tunjukin aja direktorinya. Saya biasa copy aja ke ini. Kemana katanya ditimpa yang itu. Jalan itunya. Dulu pernah masalah gitu juga gitu. Iya. Nah ini nggak tahu ya, apakah coba gini, TCL itu saya pernah dipancing dulu buka snap dulu, snap dulu dipanggil itunya.
Kalau Mas apa ya? menurut informasi nih Pak, harusnya install TCL dulu, jangan sampai install Polestar Pro-nya dulu. Install TCL-nya dulu. Nah, setelah itu instalasi keduanya itu harus pakai administrator privilege. Tadi ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan tidak ada minta administrator karena tidak diklik kanan run as admin gitu ya. Seharusnya setiap aplikasi di Windows tuh bisa klik kanan run as admin gitu. Sepertinya memang problemnya ada di situ Pak. Dan problemnya 64 bit dan 32 bit karena Polestar 6 ini tidak menyediakan 32 bit. Kalau laptopnya masih agak lama memang tidak bisa. Harus Oke, 64 bit. Ya. Oke, sebetulnya emang ini Saya juga bingung. sebetulnya kita buka Snap pun, Snap akan dia nggak punya colorimetric sih Snap itu. Snap Ngelink akan larinya ke ngelink Polestar ke Pro ini juga. Polestar. Iya Ini alat, betul. alat untuk ini. Kita bukan Nest pun larinya ke Polestar Pro-nya juga. Sepertinya ini Pak Josepat aja menyarankan untuk belajar colorimetric software ini Polestar Pro ini juga gitu. Di sekelas Pak Jos itu Iya di betul. sini juga. Nah sebetulnya gini Mas, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau perlu turunkan aja Mas versinya Mas, nggak usah yang 5 Mas, yang 42 Mas. Ada yang 42, Hmm. yang Kita 42. kesusahan untuk mencari ini Pak installer yang 4.2 itu Oke nggak apa-apa, karena nanti saya yang kirim Mas, apa saya kirim namanya Mas. ini di Pak, izin bertanya. Ya. Pak, kan punya saya tadi udah import. Nah, ini kan tadi kan habis read header terus di oke. Terus punya Bapak tadi kan langsung muncul yang input data file S11, S12 sampai S22 ini. Nah, tempat saya nggak muncul, Pak. Ya, karena belum terbentuk itu kalau gitu, Mbak. Oh, Nah, ini Mbak ya, nanti seperti ini Mbak. Ini muncul seperti ini Mbak. Nih, ini hasil ini ya Mbak, hasil viewernya tadi untuk ini. Dalam RGB HH, VV dan HH, HV dan VV ini ya. Oke. Tapi bukan tujuan kita bukan ini sebenarnya hanya view aja, di view hasil dari proses tadi seperti ini. Yang tadi hitam putih sekarang udah bisa ini. Ini sebenarnya GMP itu sama dengan ini ya, sama dengan Photoshop-nya lah untuk ini tuh. Kita tutup aja untuk supaya nggak berat ya. Nah, yang paling penting itu adalah kita kalau sampai ini tuh adalah ini ya. Kita langsung arah ke processing. Ya. Ke proses. Ya. Ke proses kita pilih polarimetric speckle filtering. Nah, ini banyak filtering. Teorinya sudah kita jelaskan, banyak filtering. Ada Anyang filter, boxcar filter. Nah, saya yang biasa gunakan itu menggunakan Lee Refine filter ini. Pak bisa yang lain silakan, coba yang lainnya juga. Pernah pakai box, pakai pernah. Nah, saya menggunakan Lee Refine filter. Pakai ini, klik ini. Dah. Oke. Dah. Perhatikan sini nih. Ini number of loop ya, window size-nya tuh 1x7 window untuk ini ya, untuk resamplingnya. Untuk ini. Default, biarkan aja default seperti itu. Output formatnya perhatikan nih, dari S2, dari Sinclair Matrix, dibikin ke Coherence Matrix, ke T3. Jadi filtering sekaligus mengkonversi dari matrix S2, Sinclair Matrix, ke T3. Nah, ini tolong dilihat lagi teorinya T3 apa. T3 itu ada T11, T12, T13. Itu mekanisme hamburnya berbeda. T11 itu berapa HH kurangi HV kuadrat, T12 apa terusnya juga. Jadi tiap elemen matriks itu mempunyai mekanisme hamburan masing-masing. Nah ini. Selanjutnya kita running. Jadi prosesnya adalah pertama membuat filtering dulu. Dari Sinclair Matrix di filtering sekaligus mengkonversi dari matrix Sinclair to Coherence Matrix di running. Buat directory kita yeskan di directory.
Nanti setelah ini saya kasih yang Pak Julfikar kasih NSL saya 42, saya kasih dengan ASF-nya. Silakan diinstal. Harusnya sih Siap, nggak Pak. bermasalah. Nah, harusnya nggak bermasalah ini juga. Tolong nanti mahasiswa kalau bermasalah koordinasi sama mungkin bisa sama saya atau sama Pak Julfikar. Jadi minggu depan juga atau minggu depannya lagi kita setting aja Mas, kita ulang lagi nggak ada masalah Mas juga. Ini prolog aja lah untuk ini. Iya, Pak. Tujuan kita sih sebenarnya bisa apa ya? Walaupun nggak itu tapi minimum mengenal lah. Jadi tahulah convert dari data Sinclair tuh ini apa itu juga. Karena ini toolnya banyak sekali Ya. masih juga untuk ini. Dikeroyok sampai 20 mahasiswa juga untuk jadikan tugas akhir masih kurang Mas, masih banyak ini juga untuk ini. Luar biasa Iya, untuk ini Pak. juga. Oke. Ini sudah beres dilakukan ini, filtering. Ya. Masih terus ini, masih proses masih terus ini. Nah, GMP itu start itu sebagai untuk ini aja. Untuk apa? Untuk ininya, untuk ini. Nih lihat, the data format to be processed is now. Sudah diproses. Dalam matik 3 kali 3. Nih, lihat ini. Nih, ada ini ya, ada message-nya. Matriknya 3 kali 3. Diokekan. Oke. Tutup. Kita lihat sekarang di direktorinya seperti apa. Buka lagi direktorinya. Di direktorinya ini harus zoom, bolak-balik, ini share screen. Ini, kelihatan ini? Lihat, yang pertama data yang dalam SLC, data ORI. Ini yang ini, udah dalam bentuk li, di sini ada li. Ini artinya li itu adalah tadi Rifan Li ininya filternya. Ini udah ada direktori T3, berarti matrik kita dalam T3. Lihat, T11, T12, T13, T22, T23, T33. Nah ini matriknya. Dalam matrik, sudah dalam matrik 3 kali 3. Nah ini. Ya. Oke. Ini matriknya. Ya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah matrik kita dalam posisi T3 covariance. Lalu kita ke environment lagi, pindahkan posisi kita kepada, karena kita yang diproses adalah bukan Sinclair matrix, tapi dalam posisi T3 tadi, dalam covariance matrix. Single data klik, pindahkan direktorinya kepada yang T3 tadi, di sini. Diokekan. Lalu shift dan exit. Dah. Jadi posisi kita sekarang diproses bukan Sinclair matrix, tapi dalam matrik T3. Yang tadi sekaligus udah di filtering, langsung di-convert dari S2 ke S3. Nah, sekarang kita mau proses apa nih di sini? Nah ini kita bicara tentang kemarin polarimetric decomposition. Kita mau askan diolahnya di sini. Nah ini, perhatikan di sini ya. Ini filtering sudah dilakukan. Kita mau melakukan ada disebut H alpha decomposition, anisotropy, entropi atau alpha. Bisa dilakukan sini. Polarimetric decomposition banyak sekali di sini. Ada H alpha decomposition, ada Cameron decomposition, ada Huinen decomposition, banyak sekali ini decompositionnya. Banyak sekali ini. Untuk ini ada Tauzi decomposition. Nah, lalu setelah decomposition itu ada proses untuk bagaimana diklasifikasi. Nah ini klasifikasi, ada HA alpha classification, ada macam-macam, ada wizard classification, terus ini
ada unified Hainan classification, semua diklasifikasi di sini. Ini. Ya. Lalu ada polarimetric pun di sini ada untuk surface inversion. Atau ada juga untuk kekasaran permukaan, soil inversion. Nah ini. Surface inversion itu adalah soil moisture ini juga. Di sini ada roughness soil inversion. Macam-macam ini juga. Ini, di sini adalah kita main itu atau polarimetric data analysis. Ini. Jadi di sini berbagai macam processing sini untuk ini. Ya. Ini pun. Atau kalibrasinya di sini. Udah kalibrasi apa? Bisa juga lakukan sini. Ini utilities, ada utilities di sini. Ya, ada untuk atau tool di sini. Langsung di sini ada juga untuk konfigurasi. Ada Snap desktop, ada Google Earth dan seterusnya. Ya. Ini. Nah, coba kita sekarang masuk kepada apa yang kita lakukan di sini adalah untuk processing. Proses kita untuk polarimetric decomposition. Nah, ini. Kita ambil contoh decomposition-nya adalah decomposition, ambil salah satunya adalah decomposition parameter, membuat ini. Apa lambda, apa entropi, anisotropi. Bisa diklik apa entropi, anisotropi. Dah, sini. Window size-nya kita isi 5x5 cukup. Ini. Ya. Nah ini. Boleh dipilih seluruhnya. Jadi apa beta, delta, gamma, lambda, kita lihat apa sebetulnya untuk apa dekomposisinya itu. Nah ini. Nah makanya diharapkan dari sini kita baca ke teori yang kemarin. Jadi nggak begitu bingung itu cara menyiasatinya seperti itu. Ya. BMP semua kita klik semua. Klik semua. Select all. Ya. Nah ini dekomposisinya ini. Apa dekomposisi parameter. Nah, saya ulangi lagi nih yang tadi proses, ini yang kayak decomposition. Ini yang kemarin bisa dilihat juga. Kapan ada yang menggunakan Sinclair metric, kapan yang menggunakan T3 atau C juga. Di sini ada ini, Pak. Ini nama orang, ada Freeman, berarti Freeman yang menemukan juga. Ada Sinuman, ada si Ari, ada Van, terus semua juga. Ada Yamaguchi. Jadi banyak sekali dekomposisi ini untuk mengekstrak informasi radar ini jadi menggunakan mekanisme hamburan. Ya. Oke. Saya ulang lagi, saya menggunakan sekarang dekomposisi parameter ini. Select all, ini yang ini run. Nah, kita tunggu nih. Mudah-mudahan nggak error ini juga.
Nah nih, muncul nih. Nah ini dalam delta. Ini dalam layar pakai gamma. Nanti ada alpha, ada entropi, ada anistropi. Nih. Nih. Ini hasilnya. Alpha. Ini. Hasilnya. Nanti selanjutnya kita mengklasifikasikan. Nah ini. Jadi warna itu tuh warna hijau itu dominan untuk apa? Warna biru ini apa? Kita klasifikasikan. Oke. Nanti sebentar saya ini kirim ke Mas Julfikar sebentar. Jadi nanti di-share. Usahakan sih sebetulnya hari ini udah udah bisa sukses. Jadi kalau nanti besok lusa kita lanjut lagi bisa ngikutin semua ya untuk ininya. Oke, itu yang sementara bisa ditunjukkan juga. Ini karena pelatihan atau praktek ini one way nggak enak ini juga untuk ini ya. Iya Pak. Karena mungkin memang PJJ jadinya kurang maksimal juga Pak. Susah untuk Betul Mas, itu yang saya bilang tadi. Untuk disiapkan. Tahun kemarin sih sebetulnya saya bukan tahun kemarin. Tahun kemarin saya di kelas Mas langsung Mas, ini juga Mas. Yeah. Jadi saat saya ngajar tentang hamburan gitu, buka datanya. Oh ini hamburan ya, mana yang air, mana yang kita sama-sama. Terus berikutnya ada lagi ini apa ya, tunjukkan ini juga. Sampai buat apa kekasaran atau mengkonversi dari SLC untuk ke backscatter itu seperti apa gitu Pak. Nah itu Mas kemarin juga itu. Ya memang enggak sebenarnya nanti ini aja deh nggak apa-apa nanti mudah-mudahan intinya bisa jalan sih ininya software ini kan hampir semua nggak berjalan Mas jadi nggak ada yang bisa ngikutin ini juga gitu. Kalau ada yang ngikutin sebetulnya jadi nanti sebetulnya yang mengoperate-nya bukan saya jadi mahasiswa ini juga. Klik ini ikut semua Mas, ikutin semua kan gitu. Untuk ini. Nah, itu aja paling Mas. Sinyalnya hilang lagi sinyal. Apa? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, oke, sambil itu ada yang tanyakan ya, karena nggak ada yang itu ya, nggak ada yang apa, ini permasalahannya nggak tahu ya juga. Ini halo, ada yang udah bisa nggak ngejalankan tuh? Sama sekali belum ada yang bisa ya, di TCL-nya itu berarti kalau gitu. Kebanyakan sepertinya TCL-nya baru selesai masalah itu, Pak. Kalau nggak salah, Snap itu pakai TCL juga, Mas ya? Halo? Halo? Kalau Snap itu kan pakai TCL juga, Mas ya? Iya, Pak. Saya khawatir konflik gitu. Jadi dia baca TCL-nya yang TCL di Snap itunya. Tolong nanti TCL-nya ditaruh di direktori mana, dipanggil juga gitu. Untuk ini. Oke. Iya. Titis masih error, Titis. Tapi sepertinya kebanyakan sudah bisa, Pak, sepertinya. Udah. Oke, siapa yang bisa nih? Sekarang aja bisa ada waktu nih. Suruh aja ini sekarang. Halo? Saya sudah bisa Pak, tapi ketinggalan Pak. Hah? Untuk aplikasinya, Gimana, Rizin? untuk pulsarnya sudah terinstall Pak, cuman tertinggal jauh dari varian tadi Pak. Kenapa? Kenapa Mas? Sudah terinstall ternyata Pak, tetapi barusan selesai proses TCL-nya, jadi agak sedikit tertinggal dari proses yang pertama tadi. Oke, nggak apa-apa. Buka aja Mas, sekarang Mas. Buka lagi Mas, bentar Mas.
Ayo, sekarang ini aja, share aja. Izin ya Pak ini ya. Saya karena ini apa masih ada waktu nih. Ya, ayo Iya Muhammad betul Pak, buka aja masih ada sekarang. kok Pak. Buka aja, buka sekarang ini juga. Biar sama-sama ini. Oke. Udah, lo Muhammad Harisin? Lo. Lu Arisin? Iya Pak, sebentar Pak. Di ini Pak, udah data 1 menit lagi Pak. Oke, di itu apa? Dibuka dulu Mas itunya. Silakan. Siapa aja yang udah bisa coba lah. Nanti yang instar juga biasanya problemnya itu Mas, begitu nanti di trend correction ada yang blank datanya. Tolong coba kalau bisa dari sekarang data SRTM-nya di download, jadi kita manual, jangan pakai auto download. Oh begitu Pak, malah kalau auto download itu tidak bisa ya. Saya biasanya auto download Pak. Ya, gini Mas, saat begitu internetnya bermasalah Mas, Oh iya. ya proses berjalan terus ya. Nah dia kan harusnya ini dulu Mas, itu berulang-ulang Mas, harus terus juga. Beberapa kali ada bimbingan saya tuh harus sampai seharian dulu baru sorenya baru muncul Mas juga gitu. Nggak muncul, ulang lagi nggak munculnya juga. Nah problemnya di situ Mas, problem di auto downloadnya itu. Iya. Berarti Nah, lebih baik untuk apa? ya kan itu kan bisa di yang auto secara download kan bisa di manual. luar Mas Ya, itunya. Ya terserah mau pakai iya. Dremnas, mau pakai STM apapun ini juga. Nah itu aja. Formatnya kalau saya pakai harus geotip atau apa coba aja juga. Nah kalau udah bisa lebih baik share dari sekarang aja sih ininya apa datanya samakan gitu juga apa untuk ini. Nah kalau auto download itu apalagi kalau yang sekarang pakai kuotanya kuota pakai HP gitu Mas ya. Itu biasanya nggak kan berat itu. Nggak kuat. Heeh. Nggak kuat. Download itu kan bukan daerahnya situ aja Mas, itu kan luas biasanya tuh sama dia tuh auto download kan ini juga kan. Dia baca Iya, ke iya. servernya ini apa, ke servernya SRTM tuh. Tet. Nah, itu pengalaman saya gitu juga. Saya kadang di rumah juga cepat ini juga. Kadang-kadang ini blank juga ini biasanya nggak ke download semua itunya. Tuh. Tapi udah sekali ke download, nah udah. Dia kan nanti naruh di database kita tuh di directory kita. Kalau udah ke download udah. Jadi cepat itunya. Itu aja sebetulnya sih. Iya. Nah, kalau yang itunya itu udah gampang, udah pakai yang sampai jangan muluk-muluk lah, sampai interferogram aja udah bagus itu juga, udah sana. Nanti kalau ke Snaphook tuh, kalau yang Snap sekarang udah langsung kayaknya udah nggak perlu ini ya. Kalau yang Snap yang sekarang, Snap yang ke versi yang baru tuh udah ada Snaphook-nya udah ada ya itunya. Ekspor aja langsung ini juga ya. Lupa saya. Iya Pak. Hmm. Tapi tetap terakhir harus di face unwrapping-nya di luar Pak, harus di apa saya lupa nama Snapu itu. Tapi dia bisa ekspor impornya tuh langsung proses sebelum face unwrapping sudah betul-betul di snap semua. Iya. Sekarang udah di Snap semua kan sekarang kan udah nggak perlu di luar kan? Masih ada yang perlu di luar Pak buat face unwrapping. Fase unwrapping-nya bukan udah di situ Mas yang terbaru itu. Snap yang baru. Udah ada fase unwrapping. Saya kemarin melakukan face unwrapping-nya masih di luar Pak. Oh ya udah. Harus yang apa namanya di itu. Ya. Saya agak lupa yang kemarin itu ya. Jadi tidak bisa langsung mendapatkan Lama saya nggak itu apa nggak itu apa, hasilnya ya. lama nggak ini. Tapi ada semua kok Snaphook juga udah ada semua lah itu juga apa keluar itu. Ya betul Pak, Snap-nya pun juga sudah ada semua. Udah ada semua itu artinya. Kuncinya di situ sih begitu nanti di trend correctionnya nggak jalan, udah nggak jalan semua. Kan pakai trend correction dulu tuh awal tuh kan, pakai trend correction kan. Iya. Pakai Doppler kan, bisa pakai Doppler kan juga. Iya. Trend correction terus ini. Nah itu. Oke, gimana yang tadi Pak Muhammad Harisin? Pak, mungkin saya izin sharing, Pak. Ya, Pak. Ya.
Oke, Mas. Klik environment, Mas. Ayo. Oke. Ya, klik situ, cari datanya sekarang. Datanya di mana? Direktorinya di mana? Oke, oke. Oke kan? Oke. Shift, exit. Oke. Udah. Gak jalan importnya. Gimana, Pak? Importnya nggak jalan. Iya. Aneh nih. Nggak tahu nih juga. Sudah diklik kanan Runners Admin. Adit, apa jangan-jangan tidak ada Runners Admin lagi? Untuk video, Mas. Sebentar coba. Iya. Tidak ada run admin, Pak. Di properties. Bisa aja ada kompetitif. Nah, di properties habis itu di security atau di iya. Enggak ada, Pak. Ya. Itu run normal window coba. Oke. Oke, di run itu run bawa bukan teman-teman tadi yang tadi. Run window, run normal window coba diklik apa itu? Kanan, Pak. Iya. Enggak. Oke. Coba lagi di itu lagi. Ini memang aktif TCL itu. Akhirnya tadi TCL-nya bisa kan ya? Pakai yang saya pakai yang 85 sih, Pak. TCL 5. 85. Saya pakai TCL 86 bisa, tapi emang harus pakai aktif TCL, bukan pakai yang satunya. Karena yang satunya emang ternyata tidak lancar. Yang apa? Yang 86 ya? Nah, yang 86 bisa, Yang tidak bisa itu adalah yang TCL dari sumber satunya. Yang Magic Splat, harusnya yang Magic Splat itu kamu uninstall dulu. Tapi nggak apa-apa. Saya pakainya yang 85 sih, Pak. Yang lain apakah mengalami masalah yang sama seperti Adit, teman-teman, atau adik-adik sekalian? Yaitu tidak mampu untuk import. Iya Pak, saya juga nggak bisa import. Iya Pak, sama Pak. Sama Pak, saya juga tidak bisa import Pak. Oh, ini gara-gara ada Habibie Ainun School Movie nih. Yang HD Pak mungkin. Coba lagi deh. Laptopnya cepet juga nih. Ya, ulang Tinggal dataset ya, Pak? Ya, singgah. Ada. Nah, nggak mau, Pak. Nggak mau juga. Ini nggak tahu nih. Di configuration coba mungkin karena dia aneh juga kalau input nggak ada. Nah ini. Bukan ini. Ya no. No. Kalau di environment tidak ada yang bisa diedit lagi ya? Cuma Windows. Nggak ada itu. Ini direktori yang file ini kan, yang dari Bapak itu Pak, yang Iya, yang itu. Ya yang RS2 itu. Betul. Namanya kenapa semua Ini. Ini kamu udah bisa tuh, coba ke bawah nih kamu.
Kamu udah bisa S1, S2 tuh, udah kebentuk. Coba hapus dulu itu. Buang dulu semua itu. Dah, coba buka lagi. Bentuk lagi tuh, save as. Yes. Itu bisa. Nah, itu. Import. Nah. Oke. Spaceborne sensors. Bukan. Close. Import. Spaceborne. Ada satu. Import. Rada 1 kuat pol. Nah, yang tadi yang nggak bisa diimport, tolong di direktorinya hapus dulu ya SS-nya ya. Coba deh. Start product. Klik start product. Ini produk. Klik produk itu produk. Produk bawah. Share product file itu loh. Kanan itu loh, ada tempat itu, ya. Lagi loading. Ini. Klik. Iya ini. Klik produk. Bawah. Produk. Oke. Terus read. Yang kuning itu. Ya, oke. Oke kan. Nah, kebaca. Oke kan. Dah. Balik lagi sana. Import. Extract. Pulsar image. Dah. Full resolution. Atas. Resolution. Udah oke. Running kan. Run. Nah ini jalan nih. Dia nggak mau tadi kan udah terbentuk sinclair matrixnya udah kebentuk, jadi nggak mau tadi itu. Iya, nggak tahu Pak dari sana. Enggak, kamu klik pernah nyoba tapi gagal, jadi itu dia. Iya kali ya. Nah tadi siapa yang cewek itu ada yang ibu siapa? Tolong dihapus dulu juga. Nah biarin itu mah dua aja lah. Yang dihapus yang mananya Pak? Yang S11 S12-nya itu kah atau? Itu aja dihapus. Itu tutup aja Mas, nggak apa-apa Mas itu. Yang S11 S12 itu ya Pak? Hapus aja itu Mas itu. Nah, udah biarin GMP untuk inilah, untuk apa? Nah, nih. Untuk visualisasi. Visualisasinya nih. Ini. Oke. Hapus aja lah itu, tutup aja lah GMP-nya itu. Oke. Selanjutnya proses. Kita ke speckle filtering. Polarimetric speckle. Klik. Ada refine. Nah itu, atas. Nah itu, klik. Oke. Udah oke. Ya, ini lihat perhatikan output format S2 dirubah jadi S3. Di sini. Bawah nggak ya bawah nih? Lihat ini. Ya, udah biar. Ini. Enggak, jangan diklik. Sebelah kanan udah defaultnya gitu. Oke. Kita mau rubah S2 jadi S3 jadi T3. Varian ya untuk ini. Window-nya biarin. Nambah lukis 1, size window-nya 7. Dah, default aja gitu. Oke? Run ya, Pak. Ya. Yes. Ini langsung bikin folder sendiri ya? Iya, bikin folder sendiri. Nanti ke T3. Dah. Nah, itu. Nah. Oke, biarin dulu, tunggu. Ternyata bisa nih Mas ini. Makanya bingung. TCL tuh sebetulnya harusnya langsung sih. Ada yang nggak bisa tuh karena nggak aktif tuh karena itu. Udah terbentuk gitu saat proses. Hapus jalan tadi. Iya. Mana tadi? Mbak siapa tadi? Yang cewek itu siapa ya tadi? Halo? Iya Pak, udah Pak. Udah bisa? Udah bisa? Importnya iya. Udah bisa? Iya Pak. Nah, yang udah. kayak tadi. Oke, siapa lagi? Tunggu Mas, sebentar. Siapa lagi yang tadi yang ada yang nggak bisa import tuh? Siapa? Nah ini Mas, ya, dah kebentuk. 22, 23, 33, udah kebentuk itu, udah. Oke? Oke, dah. Selanjutnya proses juga. Kita mau bikin dekomposisi. Polarimetric atas. Bukan, terus. Nah ini, atasnya lagi, satu lagi. Nah ini, silakan pilih dekomposisi parameter. Oke, silakan mau diklik mana. Ini biasanya cukup ini aja alpha, entropi, anisotropi. Oke, combination juga boleh. Pasti aja combination tuh. Klik kombinasi bawahnya. Klik semua tuh, klik semua. Dah, klik semua. Ini BMP, klik BMP buat ininya, viewernya, dah. Ininya size-nya 5x5 aja. Size window-nya 5, cukup 5x5 lah. Dah.
Kira nih. Nah, nanti teorinya anistrofi apa? Baca yang kemarin di apa di bahan kuliah itu, anistrofi itu apa? Jadi ada anistrofi, alfa itu menunjukkan sudut, terus bukan fase dia. Terus kalau anistrofi entropi itu kerapatan dari hamburan, sama anistrofi dan entropi. Dah, dari sini kita segmentation. Nih, oke, ini apa nih? Ini apa? H min itu, oke? Nah ini. Udah, Pak. Udah. Nah ini mekanisme hamburan diekstrak dari ini, dari apa? Dari citra yang SLC single locam break di ini. Nah ini kan belum bergeometrik nih. Yang tadi C-nya juga belum kan? Yang tadi C atau T-nya kan itu juga kan? Coba sekarang kalau mau bikin geometrik, close dulu semua, close. Nah, close dulu, exit. Ini ada utilities, coba utilities. Ini bentar, utilities atau yang tool? Enggak, snap. Oke. Nah, ini yang T. Nah, dia, ya. Oke, itu. Nah, ini yang kita mau lakukan geocoding. Tadi di matrik ini yang C itu ya, matrik tadi ya, untuk ini. Oke. Radar sat datanya. Ininya klik itu, SAR produknya yang sebelumnya. Bukan yang di situ, bukan. Yang data asli itu. Ada produk, klik produk. Oke. Nah, ini DEM-nya pakai SRTM, kita auto download, udah dibiarkan aja. DEM resamplingnya pakai bilinear, udah. Ini save actually datanya, klik DEM, local incident angle, klik, projected ke lokal, klik juga. Dah, running kan. Tapi pastikan Anda internetnya ini ya, biar ya, internetnya on ya. Internet on, Pak. Oke kan. Yes. Dah. Ini kita mau geocoding yang tadi matrik T ya. Nah, dengan catatan snapnya udah ke-install ya. Iya, udah. Ini sekaligus download ya, Pak? Iya. Download SRTM-nya. Ini yang Mas Julfikar yang kemarin saya bilang ini kadang-kadang kalau nanti ini error ini kalau nggak ini apa internetnya nggak kuat ini error nih. Ini kan auto download ini ya SRTM-nya. Kalau nggak pakai. Jadi harus manual ya Pak atau Ya, eksternal saja? Kalau gagal terus pakai yang manual aja, ada eksternal tuh pakai ini juga gitu. Ya. Bisa nggak kalau prosesnya nggak begitu Ya, ribet betul. sih, begitu jalan-jalan tapi kok kenapa nggak terbentuk? Itu kan sebetulnya kalau kita terbentuk udah interferogram mas, udah terbentuk interferogram kesannya udah pasti bisa nih juga gitu, itu kan kuncinya di situ kan. Kalau bagaimana bisa menghitung deformasi atau beda tinggi kalau interferogram belum kebentuk? Pertama kan interferogram dulu kebentuk, ya kan? Kesana kan fase unwrapping itu kan hanya pengemasan aja, tapi tidak Ya Pak, betul. berubah dari satuan fase ke satuan meter itu kan sebenarnya fase di interferogram kan itu kan, ya kan? Tahap di interferogram. Kuncinya di situ. Kalau interferogramnya berhasil ya udah berhasil itu juga untuk ini. Seproses ini mas, ini. Nah inilah mahasiswa semua tuh inilah serunya kita processing ya. Jadi kalau processing itu ngulik penyebabnya apa, tapi dari penyebabnya tahu kesalahan biasanya ingat seumur hidup ini juga. Oh ini pernah gini juga gitu. Saya sampaikan tadi juga. Oh kenapa ya kok gagal di interferometri? Ini biasanya di DEM-nya. Nah ini pengalaman nih juga gitu. Mereka pengalaman guru yang terbaik ini juga. Nah kayak tadi kan, saya kok bisa TCL udah dicoba. Nih Pak Julfikar itu curiga di TCL. Saya sih sebenarnya nggak pernah yang versi ini nggak pernah bermasalah di TCL. Coba deh. Kalau dicek, ternyata udah terbentuk direktorinya dihapus jalan nih juga. Nah ini kayak gini kan, ini kan jadi, oh kok jalan ya nih juga. Nah, ada kadang-kadang seperti itulah processing juga gitu. Tapi kalau proses gagal tinggal ya udah nggak akan bisa beres-beresin juga gitu. Nggak pernah tahu kita penyebabnya apa.
Tolong yang tadi yang cewek ini siapa ya? Udah bisa berhasil belum itu? 2 orang, 3 orang, siapa lupa namanya. Nah inilah walaupun sedikit demi sedikit Mas, tapi ini apa? Minum jadi dasar basic ya. Ini bayangkan kalau mau ngulik ini semua, jadi dibalik dari teori, dari praktek ke teori, teori ke praktek gitu. Nah ini bisa lebih memahami lah. Sama besok juga tentang insar. Di teori unwrapping, wrapping, terus fase ini. Nah besok dipraktikkan. Interferogram gimana sih? Oh seperti ini ya juga. Balik ini juga. Nah itu dengan bolak balik ini, tektok ini pasti jauh lebih paham lah daripada kita dengan teori lah ini juga. Sama lah pengukuran tanah gitu, bikin apa beda tinggi, teorinya centering kemana, waktu itu prakteknya seperti ini ya juga. Error ya? Apa ada error nih? Enggak juga. Halo, ini mbak-mbak tadi siapa nih? Komen dong, ini juga. Kayaknya Pak Julpika pada stres juga nih, nggak bisa jalan. Jadi biasanya kelas ini tuh semangat bertanya tuh. Ini malah sekarang ini apa? Stres juga nih juga itu. Aku ditanya juga. Iya Pak. Iya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini ya Pak. Jadi goalnya alhamdulillah dari yang Pulsar Pro-nya tidak bisa terinstall jadi bisa terinstall. Ya oke. Dan tadi juga mendapatkan pengetahuan baru, harus di delete dulu S1 dan S2-nya itu. S1 dan S2-2-nya. Ya. Ini Pak, untuk sekiranya nanti di pekan depan, saya sudah share ke mahasiswa modul untuk insar Pak. Apakah sekiranya insar itu terlebih dahulu atau lanjut Pulsar ini Pak? Insar aja dulu Mas, nggak apa-apa. Insar aja dulu Mas. Iya. Insar dulu. Kecil lah untuk ini. Ini kan sebetulnya pemantapan daripada teori Mas ya. Jadi ya memang lah dalam satu semester dipapatkan dengan teori radar yang begitu banyak Mas itu kan. Cuma ya lalu kita ya nggak apa-apa lah. Teori berjalan, kita mundur tapi dengan praktikumnya juga gitu. Praktikum yang namanya dituntut mahasiswa yang harus aktifnya juga gitu. Kasih modul untuk ini. Nah, yang harapan saya sih sebetulnya kalau dikasihnya sekarang Mas bagus. Nanti minggu depan tuh ada mahasiswanya yang ini Mas, yang apa? Yang sudah tinggal mahasiswanya. presentasi gitu ya Pak. Jadi mahasiswa yang kayak gini Mas. Kalau gini kan jauh lebih enak Mas itu. Jadi kita mandu. Kalau klik ini, begitu problem ya udah nggak selesaikan, udah nanti tutup kuliah. Berarti kita cari penyebabnya apa. Ya, seperti itu juga gitu. Kan bisa aja kan, kok jadi masalah juga kenapa juga. Nah itu. Nah ini jadi tapi mahasiswa yang ini ya Mas, yang sudah mulai ini Mas untuk ini juga. Kita yang